Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Apa kabar? Saya Hizbun Arif dari Forum News Network KPUD Jakarta malam nanti ya ini hari Ahad tanggal 6 Oktober 2024 rencananya akan menggelar debat perdana kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta untuk periode 2024-2029. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang hadir itu memastikan dia tidak akan hadir karena menurut Anies Baswedan dia sudah punya acara lain. Tapi yang cukup mengejutkan, Anies itu beralasan dia tidak bisa hadir karena dia akan menonton konser bersama dengan istrinya Ferry Farhati. Nah, ini saya kira seru ini. Kalau Anies menyatakan semacam itu, ini adalah semuanya sinyal bahwa Anies itu kelihatannya sama dengan para anak abah lainnya itu akan melanjutkan gerakan coblos semua. Tidak akan memilih salah satu di antara tiga pasang kandidat. Malam ini rencananya KPUD itu menggelar debat kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta ya, Pilgub Jakarta. Seperti kita ketahui ada tiga pasang calon, yakni Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini satu rombongan gede partai-partai koalisi pendukung pemerintah dan kemudian satu partai politik yang lain yang tersisa yang berada di luar pemerintahan tapi akan segera bergabung juga dengan pemerintahan Prabowo Gibran, yakni PDIP. Ini pasangan Pramono Anung dengan Rano Karno, dan kemudian yang ketiga adalah kandidat dari calon independen yakni Dharma Pungrekun dan Kun Wardana. Nah, dari tiga pasang calon ini kan kita tahu bahwa dua kandidat, yakni kandidat Ridwan Kamil dan Suswono, serta Pramono dan Rano Karno ini kan sedang berebut, sedang mengajuk hati Anies Baswedan karena mereka ingin mendapat dukungan dari anak abah. Ini anak abah ini adalah para pendukung Anies Baswedan. Dan kalau mereka berhasil mengajuk hati Anies dan kemudian bisa meluluhkan hati para anak abah, ini memang bisa mengubah peta dukungan. Terutama ini pasangan Rano Karno dan maksud saya maaf pasangan Pramono Anung dengan Rano Karno. Karena dari sejumlah segi, dari sejumlah survei menunjukkan jika pasangan Rano Karno dan Pramono Anung, saya selalu kebalik-balik ya namanya, soalnya selalu lebih populer dari yang paling populer Rano Karno ya. Sebenarnya pasangan yang tepat kita nyebutnya Pramono Rano ini berpotensi untuk bisa mengalahkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono jika mereka mendapat dukungan dari anak abah, gitu ya. Sebaliknya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu ya kendati sekarang di survei-survei disebutkan bahwa mereka itu bakal memenangkan Pilkada Jakarta, tapi mereka pasti akan merasa lebih aman kalau didukung oleh Anies Baswedan dan ada gerbong di belakangnya yakni anak abah gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari publikasi surveinya terlihat bahwa secara mengejutkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno itu ya bisa menempel pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini elektabilitasnya. Jadi makanya saya sebut tadi kalau kemudian Pramono dan Rano ini bisa mengambil hati anak abah, kemungkinan besar mereka bisa memenangkan pilkada. Jadi ini yang terus diwaspadai oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara kalau pasangan independen yakni Dharma Pungrekun dan Kun Wardana ini kelihatannya sekarang kalau dari hasil sigi-sigi terbaru menunjukkan ya mereka tidak perolehan suaranya itu tidak cukup signifikan, elektabilitasnya belum signifikan ya, maklumlah kan mereka ini kan didukung oleh calon independen, jadi nggak ada konstituennya, dan sementara mereka sendiri ini kan di dunia politik merupakan wajah-wajah baru. Dharma Pungrekun ini adalah seorang jenderal polisi bintang 3, sementara Kun Wardana ini seorang akademisi. Jadi tidak terlalu mengherankan kalau kemudian mereka itu elektabilitasnya sangat rendah. Tapi kalau mereka pun juga didukung oleh anak-anak abah, ini bisa terbalik-balik ini situasinya karena dari beberapa segi kan juga disebutkan bahwa Anies Baswedan ini adalah kandidat yang paling tinggi elektabilitasnya ya, dan diperkirakan kalau kemarin dia berhasil mendapatkan tiket maka dia akan dengan mudah bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Ini yang kemudian membuat para anak abah itu marah karena ternyata kemudian Anies Baswedan itu kan dijegal oleh partai-partai politik.
terutama Koalisi Indonesia Maju itu dengan tiketnya itu akhirnya diberikan kepada Ridwan Kamil dan Suswono begitu ya. Sementara PDIP yang tadinya dipastikan juga tidak bisa maju karena mereka jumlah perolehan suaranya atau kursinya di DPRD DKI Jakarta tidak mencukupi ambang batas 20%, kan kemudian diselamatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 70. Akhirnya mereka bisa mengajukan sendiri pasangannya. Semula memang Anies yang mau diusung, tapi kemudian last minute dibatalkan dan diganti dengan Pramono. Tadinya sih Anies dan Rano. Tapi kendati Anies itu dibatalkan di last minute, tapi kelihatannya kemarahan dari para anak abah ini lebih dalam gitu ya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ketimbang pada pasangan Pramono dan Rano. Karena apa? Karena terutama PKS, jadi ini partai yang mengusung Suswono itu kan dianggap berkhianat kepada Anies Baswedan. Nah, keputusan dari Anies untuk tidak hadir pada debat perdana nanti itu, kendati ini kan para gubernur, mantan-mantan gubernur Jakarta ini kan diundang biasanya untuk acara-acara semacam ini oleh KPUD. Tapi Anies sendiri melalui akun Twitternya itu dia mencuit, persiapan dulu sebelum konser date malam nanti. Harap maklum, pengacara itu tulis Anies dalam laman X-nya ya. Anies katanya dia sudah berjanji itu akan nonton konser dari penyanyi dan juga penulis lagu yang cukup terkenal dari Amerika, John Legend ini, yang rencananya akan dilaksanakan itu nanti malam di Sentul International Convention. Ini tempatnya cukup gede, jadi memang banyak sekali penontonnya. Tapi ini saya kira penontonnya kalau John Legend ini bukan Gen Z, tapi ini para penonton milenial ya, orang seperti Anies Baswedan masih masuk lah nonton di situ. Dan ketidakhadiran Anies itu dipastikan juga oleh juru bicaranya Usama Abdul Aziz, yang menyatakan bahwa Anies itu tidak akan hadir di debat perdana Gubernur DKI Jakarta itu karena sudah punya rencana untuk nonton konser. Apakah ini cuma sekedar bahwa dia sudah berjanji dengan istrinya Ferry Farhad untuk nonton sehingga dia begitu tidak bisa hadir pada debat perdana, ataukah ini sebenarnya bisa disebut sebagai sinyal Anies itu memutuskan akan bersama dengan para anak-anak abah tidak memilih di antara atau setidaknya tidak mendukung lah di antara ketiga kandidat itu yang di belakang ini dikenal dengan gerakan coblos semua gitu ya. Anies kan ini memang sekarang ini jadi rebutan pasangan Ridwan Kamil Suswono maupun kemudian Pramono dengan Rano itu kan sudah mengirim pesan pada Anies untuk bertemu gitu. Tapi sampai sekarang Anies itu belum menyatakan kesediaan untuk bertemu. Dan ketika kemudian muncul pemberitaan bahwa beberapa relawan Anies, termasuk ada yang juru bicaranya Anies, ada yang menyeberang ke pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, atau ada juga yang menyeberang ke pasangan Pramono Rano, kemudian tidak lama kan Anies kemudian membuat video ya. Di video di situ dia menjelaskan mengapa sampai sekarang dia belum memutuskan untuk mendukung salah satu dari tiga kandidat itu, karena waktu itu alasannya Anies bahwa dia belum tahu visi misinya, jadi bagaimana ceritanya dia bisa mendukung gitu. Nah, kemudian yang juga cukup menarik itu Anies kan beberapa waktu yang lalu itu akhirnya merilis visi misi yang akan dia jalankan kalau andai kata dia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Meskipun belum selesai, kemudian oleh Anies itu dirilis ke publik. Dengan begitu publik bisa mendapatkan semacam gambaran apa saja sih yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan nantinya kalau dia jadi Gubernur di DKI Jakarta. Dan kalau kita lihat visi misinya itu memang tidak terlalu jauh dengan program-program kerja dia pada waktu dia menjadi gubernur di DKI Jakarta pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Hanya saja ini langkah-langkah berupa penyempurnaan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan tentu saja ini tidak bisa diwujudkan. Karena itulah kemudian ini kita melihat bagaimana para kandidat itu tetap saja ingin mengajuk hati para pemilihnya Anies atau Abah Anies itu. Misalnya Pramono Anung menyatakan bahwa dia telah mempelajari visi dan misi dari Anies Baswedan dan kata dia itu mirip ya visi misinya. Jadi mungkin maksudnya dari Pramono Anung ini kalau
visi misinya gua dengan Anies tuh mirip, pilih gua dong. Kira-kira seperti itu yang dibayangkan oleh Pramono Anung. Tapi sejauh ini ya seperti dikatakan oleh Anies Baswedan, dia belum bisa memutuskan akan mendukung siapa di antara ketiga kandidat itu. Tetapi dengan keputusan kali ini dalam debat perdana ternyata Anies Baswedan itu memilih untuk tidak hadir dan lebih memilih untuk nonton konser, kan ini merupakan sinyal bagi para anak abah bahwa Anies itu tidak akan mendukung salah satu kandidat. Dan dengan begitu berarti gerakan coblos semua itu akan terus berjalan. Bayangkan ada momen penting ini begitu ya, ada momen debat kandidat perdana dan biasanya paling banyak ditunggu. Tapi Anies ternyata lebih memilih nonton konser. Jadi boleh dikatakan di mana nggak penting amat lah debat kandidat ini. Dan saya lihat juga di media sosial ini animo publik Jakarta terhadap debat kandidat ini, debat perdana kandidat ini juga tidak terlampau antusias ya. Ini nggak terlalu jadi perbincangan begitu. Bahkan kalau muncul beberapa cuitan gitu yang menyatakan mereka juga mendukung langkah Anies untuk tidak hadir di debat kandidat. Dan memang kita lihat kali ini debat kandidat Cagup itu yang tadinya itu dibayangkan akan seru ketika Anies Baswedan ikut dalam kompetisi, sekarang ini memang tidak begitu mendapat respon dari publik di Jakarta. Saya kira bisa dimaklumi karena sebagian besar dari publik di Jakarta, dari pemilih di Jakarta itu yang tadinya mendukung Anies Baswedan, tentu mereka sangat kecewa dengan gagalnya Anies maju atau gagalnya Anies karena tidak dapat tiket untuk maju di Pilkada Jakarta. Jadi buat mereka mungkin gua nggak peduli deh siapa saja yang terpilih, silahkan aja. Tapi yang penting gua bukan pilihan gua. Kira-kira begitu kalau dalam bahasa anak-anak Jakarta. Nah ini yang sebenarnya bukan hanya persoalan dukung mendukung, tapi saya kira ini dari sisi politik harusnya memang harus diantisipasi terutama dari KPUD. Bagaimana bisa lebih mengetrek, bisa menarik dukungan agar mereka itu datang ke TPS untuk ikut memilih. Persoalannya kan sekarang ini diperkirakan mungkin tingkat partisipasi publik Jakarta nanti untuk memilih pilkada itu tetap cukup tinggi kendati Anies Baswedan tidak ikut dalam pilkada kali ini. Tetapi kedatangan mereka bukan untuk memilih, tetapi mereka akan datang untuk mencoblos semua. Ini beda sekali ya dengan gerakan golput. Ya, golput itu kan mereka tidak datang ke TPS dan itu biasanya tercermin itu nanti dalam tingkat partisipasi yang rendah. Nah, yang sekarang terjadi di Jakarta ini agak unik karena mereka akan tetap datang di TPS tapi mencoblos semua tanda gambar para calon dan targetnya mereka ini adalah hasil kertas yang dicoblos, kertas pemilih yang dicoblos oleh pemilih itu nanti jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan para kandidat yang lainnya. Katakanlah misalnya nanti yang menang Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi suara yang kertas yang dicoblos semua itu lebih besar dari Suswono. Begitu juga seterusnya kalau Pramono yang memenangkan, Pramono yang menang itu kertas hasil coblos semua itu lebih tinggi. Dan ini jelas merupakan tindakan perlawanan untuk menunjukkan bahwa boleh kalian menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, tapi kalian tidak mewakili kami. Itu macam-macam gerakan bu ya. He is not my governor gitu ya. Dulu kan ada gerakan juga misalnya di beberapa negara sebagai he is not my president atau she is not my president gitu. Yang terjadi ini pernah kalau nggak salah di Singapura ketika ada seorang perempuan Melayu yang terpilih menjadi presiden, kemudian banyak dari kalangan etnis Cina yang menolaknya dan membuat gerakan disebut she is not my president. Nah itu yang kelihatannya akan dilakukan oleh para pendukung Anies atau anak abah. Nah dengan keputusan Anies untuk tidak hadir pada debat kandidat, ini jadi bisa bukan hanya sinyal, ini semacam komando, lanjutkan terus ini gerakan untuk coblos semua. Ini fenomena yang menurut saya menarik terjadi di Jakarta dan ini bisa menjadi kajian-kajian dari para akademisi politik ke depan karena inilah yang disebut sebagai praktek oligarki yang mengendalikan kartel-kartel politik di Indonesia. Jadi dengan kekuasaannya mereka menguasai partai-partai politik dan kemudian membentuk kartel politik dan mereka yang menentukan siapa yang boleh berlaga dalam pilkada dan kemudian siapa yang akan menang itu sudah mulai mereka tentukan. Kalau ada figur
kuat seperti Anies Baswedan yang didukung oleh sebagian besar dari rakyat Jakarta, dan itu tapi dia tidak bisa dikendalikan oleh kelompok oligarki dan kartel politik, maka dia harus dijegal. Nah, itu yang terjadi. Anies meskipun dukungannya sangat kuat, tetapi tidak ada satu partai politik pun yang mendukungnya karena semua mereka sudah bersekongkol gitu, berkong kali kong untuk menjegal Anies Baswedan. Mengapa sih Anies ini kok sangat ditakuti sehingga dia dijegal waktu jadi presiden pun dia dijegal, kan ketika akhirnya di Pilpres dia tetap lolos tapi kemudian berhasil dikalahkan dengan cara yang curang, dan sekarang dia kembali ingin mengikuti Pilkada Jakarta tapi kemudian dijegal dan dia tidak berhasil maju. Ini jelas kaitannya dengan track record dari Anies Baswedan. Setidaknya itu terlihat saat dia menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Anies jelas pada waktu itu banyak sekali merugikan kepentingan dari para oligarki, taipan-taipan pengembang dengan membatalkan izin-izin reklamasi di pantai utara Jakarta. Di situ itu sekarang ini terpendam ratusan triliun atau ribuan triliun harta para taipan yang ini nunggu dibangkitkan. Jadi saya kira nanti siapapun terpilih ini di antara dua kandidat ini, dua pasang calon yang diusung partai, apakah itu Ridwan Kamil dan Suswono maupun Pramono dan Rano, ini pasti dipastikan mereka akan menghidupkan kembali reklamasi di pantai utara Jakarta, dan ini artinya harta terpendam para taipan itu, para taipan oligarki itu bisa diaktifkan kembali. Beda kalau Anies Baswedan yang terpilih, itu dipastikan dia akan kembali melakukan langkah-langkah kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan para oligarki. Sementara bagi kalangan rakyat kelas bawah, mereka merasakan bagaimana keberpihakan Anies Baswedan itu kepada kelompok-kelompok kelas bawah, dan itu dirasakan juga bukan hanya kalau tadinya kan itu di framing bahwa Anies itu adalah kelompok kanan begitu yang lebih mewakili aspirasi dari mereka-mereka yang terafiliasi dengan gerakan-gerakan Islam. Tapi realitasnya ternyata selama dia menjadi gubernur, dia bisa menunjukkan bahwa dia memang gubernur dari semua kalangan, dari lintas agama. Contoh nyata itu adalah bagaimana tadinya sikap dari PDIP Jakarta yang juga menjagokan Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Itu karena dari konstituen PDIP, terutama di Wong Cilik, rakyat kecil di Jakarta, merasakan bagaimana ketika Anies Baswedan itu menjadi gubernur, ya mereka Anies itu berpihak kepada mereka-mereka ini, kendati mereka pada pilkada sebelumnya tidak mendukung Anies Baswedan. Itu mengapa kemudian Anies itu belakangan juga rekomendasikan dan didukung oleh DPD PDIP Jakarta. So, bagaimana kelanjutannya? Ini masih ada debat-debat kelanjutan gitu. Apakah kemudian Anies tetap tidak akan hadir pada debat-debat selanjutnya? Nggak tahu alasannya nanti apa, dia memilih konser atau ada pengajian atau yang lain lah begitu ya. Dari situ tanpa dikatakan Anies bisa memberikan sinyal dan sekaligus komando kepada para anak abah untuk apakah akhirnya memutuskan untuk mendukung salah satu calon atau tetap pada pilihan semula, yakni coblos semua. Saya Sumunah Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.